Di tengah situasi dunia yang lagi panas-panasnya menurut saya, terutama di kawasan Timur Tengah, ada satu momen menarik yang terjadi di negara kita, Indonesia. Momen ini mungkin terlihat sederhana, tapi kalau kita dalami, sebenarnya punya makna yang cukup besar, makna yang cukup luar biasa dalam konteks global. Ya, ini tentang bagaimana Pak Jokowi menerima kunjungan dari Duta Besar Iran, Muhammad Borojerdi, beberapa hari yang lalu. Satu poin yang menurut saya penting untuk saya ketengahkan di awal pembahasan kali ini adalah di saat banyak negara lagi sibuk dengan kepentingan masing-masing, langkah Pak Jokowi untuk kemudian menerima kunjungan Duta Besar Iran menunjukkan bahwa Indonesia tetap memainkan perannya sebagai negara yang menjunjung tinggi diplomasi dan perdamaian. Kalau kita lihat dari permukaan saja, memang kunjungan seorang duta besar itu memang bukan hal yang luar biasa. Itu adalah bagian dari rutinitasnya dalam hubungan internasional. Tapi apa yang kemudian membuat ini penting adalah konteksnya gitu ya. Kita tahu semua bahwa dunia saat ini sedang menghadapi ketegangan yang cukup serius, terutama di kawasan Timur Tengah. Konflik yang melibatkan berbagai pihak tersebut yang terjadi di Timur Tengah membuat situasi memang semakin tidak menentu. Ini adalah krisis yang sangat luar biasa dan banyak negara terjebak dalam pusaran kepentingan politik, kepentingan militer, dan ekonomi dalam konflik di Timur Tengah. Nah, di tengah kondisi seperti ini, sikap negara kita, Indonesia, menjadi sangat menarik untuk kemudian kita perhatikan. Seolah memang menjadi angin segar di tengah panasnya peperangan antara Iran, AS, dan Israel. Pak Jokowi dalam pertemuan tersebut tidak hanya sekedar menerima kunjungan formal. Ada pesan, ada makna yang ingin disampaikan ke kita semua atau ke global. Indonesia ingin tetap menjaga hubungan baik dengan Iran tanpa harus terseret dalam konflik yang sedang berlangsung. Ini adalah langkah yang bisa dibilang cukup bijak, karena di satu sisi Indonesia punya kepentingan untuk kemudian menjaga stabilitas hubungan internasional. Tapi di sisi yang lain juga tetap harus berhati-hati agar tidak terjebak ke dalam konflik global yang kompleks. Indonesia sejak dulu memang dikenal sebagai negara yang aktif dalam diplomasi damai. Bahkan sejak era konferensi Asia Afrika, Indonesia sudah menunjukkan bahwa kita, negara kita, bukan sekedar penonton dalam dinamika global, dinamika dunia. Kita punya posisi, punya suara, dan yang paling penting, punya prinsip. Prinsip itulah yang tampaknya memang terus dijaga oleh Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan, termasuk saat menerima Duta Besar Iran ini. Dalam pertemuan tersebut, teman-teman sekalian, salah satu hal yang ditekankan adalah pentingnya untuk kemudian menjaga hubungan diplomatik yang sehat. Hubungan antara Indonesia dan juga negara Iran sendiri memang sebenarnya sudah terjalin cukup lama. Indonesia dan Iran ini memiliki kerjasama di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, energi, hingga budaya. Jadi menjaga hubungan ini untuk tetap stabil adalah hal yang sangat penting, terutama di tengah situasi global yang tidak menentu saat ini. Tapi kemudian yang lebih menarik lagi adalah pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi terkait situasi dunia saat ini. Pak Jokowi menekankan pentingnya kampanye untuk menghentikan perang. Ini bukan sekedar pernyataan biasa. Di tengah banyaknya negara yang justru memperkeruh suasana dengan retorika keras dan kebijakan-kebijakan yang agresif, Indonesia justru mengambil posisi yang menurut saya berbeda. Kita mengajak untuk menahan diri, untuk mencari solusi damai, dan untuk mengedepankan dialog. Pesan ini sebenarnya sangat relevan menurut saya. Karena kalau kita lihat konflik di Timur Tengah, konflik antara Iran, Israel, dan Amerika ini tidak hanya berdampak pada kawasan itu saja. Dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Mulai dari harga energi yang naik, kemudian ketidakstabilan ekonomi secara global, hingga meningkatnya ketegangan politik antar negara. Semua itu pada akhirnya juga bisa berdampak ke negara-negara berkembang seperti misalnya Indonesia. Makanya ketika Pak Jokowi berbicara tentang pentingnya menghentikan perang, itu bukan hanya soal idealisme, tapi juga soal kepentingan yang sungguh nyata. Stabilitas global itu penting untuk semua negara, untuk semua bangsa, termasuk Indonesia.
Dan salah satu cara untuk kemudian menjaga stabilitas itu adalah dengan mendorong perdamaian. Langkah ini juga menunjukkan bahwa negara kita, Indonesia, tidak ingin hanya diam. Kita ingin tetap berkontribusi meskipun mungkin tidak dalam bentuk kekuatan militer atau tekanan politik. Tapi tentu saja melalui diplomasi, melalui komunikasi, dan melalui ajakan untuk damai. Ini adalah pendekatan yang menurut saya mungkin terlihat sederhana memang, tapi sebenarnya punya dampak yang besar kalau dilakukan secara konsisten. Menariknya lagi, pendekatan seperti ini juga memperkuat posisi negara kita, Indonesia, di mata dunia. Kita dikenal sebagai negara yang moderat, yang tidak mudah terpancing, yang tidak mudah terprovokasi, dan yang selalu mencoba mencari jalan tengah. Di saat dunia semakin terpolarisasi, posisi seperti ini itu memang justru menjadi sangat berharga. Dalam konteks hubungan dengan Iran, langkah ini juga bisa dilihat sebagai bentuk keseimbangan. Indonesia tidak ingin memutus hubungan dengan negara manapun selama hubungan itu masih bisa dijaga dalam koridor yang positif. Ini adalah bagian dari politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi prinsip Indonesia. Bebas dalam arti tidak terikat pada kekuatan tertentu dan aktif dalam arti tetap berperan dalam menjaga perdamaian dunia. Prinsip ini bukan hanya slogan, tapi benar-benar dijalankan dalam praktek. Dan pertemuan dengan Duta Besar Iran ini adalah salah satu contohnya. Di sisi lain, langkah ini menurut saya juga bisa menjadi sinyal bahwa Indonesia, negara kita, ingin tetap relevan dalam percaturan global. Kita mungkin bukan negara superpower seperti Amerika Serikat atau Cina, tapi kita punya posisi strategis. Dengan jumlah penduduk yang besar, ekonomi yang terus berkembang, dan posisi geografis yang menurut saya juga penting, Indonesia punya kekuatan atau potensi untuk menjadi pemain yang signifikan di tingkat global. Dan untuk menjadi pemain yang signifikan, salah satu kuncinya ya adalah konsisten dalam bersikap. Dunia perlu tahu bahwa negara kita, Indonesia, adalah negara yang bisa dipercaya, yang punya prinsip, dan yang tidak mudah berubah arah. Dan sejauh ini, satu langkah kecil yang diambil oleh Pak Jokowi menunjukkan hal tersebut. Tentu saja tidak semua orang mungkin setuju dengan pendekatan ini. Ada yang mungkin berpendapat bahwa Indonesia seharusnya lebih tegas dalam mengambil sikap terhadap konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel. Tapi di sisi yang lain kita juga harus realistis teman-teman. Dalam konflik yang kompleks seperti di Timur Tengah antara Iran dan Israel tadi, mengambil posisi yang terlalu keras justru bisa beresiko. Makanya ya pendekatan yang lebih moderat dan diplomatis seperti yang dilakukan saat ini oleh Pak Jokowi misalnya bisa menjadi pilihan yang paling rasional. Kita tetap punya sikap, tapi tidak terjebak dalam konflik. Kita tetap berperan, tapi tidak memicu ketegangan baru. Selain itu, ajakan untuk kemudian menghentikan perang juga bisa dilihat sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Karena pada akhirnya yang paling dirugikan dari setiap konflik, dari setiap perang, adalah masyarakat sipil. Mereka yang tidak punya kepentingan politik, tapi tetap harus menanggung dampaknya. Ini yang sangat fatal. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, tentu saja tidak bisa tinggal diam, tidak bisa berpangku tangan. Dan melalui berbagai forum internasional, termasuk pertemuan seperti ini, pesan tentang pentingnya perdamaian terus disuarakan. Kalau kita tarik lebih jauh, langkah ini juga sejalan dengan peran Indonesia di berbagai organisasi internasional. Kita aktif di PBB, kita juga sering terlibat dalam misi perdamaian. Semua itu menunjukkan bahwa negara kita, Indonesia, memang punya komitmen yang sangat-sangat kuat terhadap perdamaian dunia. Dan di tengah situasi global yang semakin tidak pasti seperti sekarang, peran seperti ini justru semakin dibutuhkan. Dunia butuh lebih banyak negara yang mau menjadi penyeimbang, yang tidak hanya mengejar kepentingan pribadi, kepentingan sendiri, tapi juga memikirkan kepentingan bersama. Jadi pertemuan antara Pak Jokowi
dan Duta Besar Iran ini sebenarnya bukan sekedar pertemuan biasa, bukan. Ini adalah bagian dari upaya yang lebih besar untuk menjaga stabilitas, untuk memperkuat hubungan, dan untuk terus mendorong perdamaian, terutama di aspek global. Langkah ini mungkin tidak langsung mengubah situasi di Timur Tengah yang terjadi saat ini, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa masih ada negara yang peduli, yang mau berbicara, dan yang tidak menyerah pada logika konflik. Dan mungkin justru dari langkah-langkah kecil seperti inilah perubahan besar bisa dimulai. Karena pada akhirnya perdamaian itu tidak datang begitu saja, ia harus diupayakan, ia harus diperjuangkan dan juga dijaga. Indonesia harus terus berada di jalur itu. Jalur yang mungkin tidak selalu mudah, tapi penting untuk masa depan dunia yang lebih stabil dan damai. Saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis politik menarik lainnya, terutama yang terjadi di negara kita Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you at the next video.